minoritas ya, yang digambarkan sebagai pendatang dan perantau itu ya, dengan sendirinya tidak punya kekuatan sosial ya, tidak punya kekuatan politik ya. Orang yang datang merantau ya, seperti saya, tidak ada pengaruh apa-apa di pemerintahan di sini ya, sementara sekali di sini ya. Nah, itulah gambaran kita ya. Dan di tengah jemaat yang pada waktu itu di Asia Kecil menyembah dewa-dewi Yunani Romawi ya. Nah, kita juga di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini ya, yang dimana kelihatan persembahan-persembahan itu ya. Jadi ini cocok sekali untuk kita ya. Ya, jadi dan karena mereka tidak ikut ritual-ritual seperti itu lagi, mereka itu seringkali dianggap aneh ya, eksklusif gitu, dan seringkali dianggap tidak mau bersosialisasi. Ya, nah, saudara, mungkin kita sedikit banyak seperti ini ya. Nah, saudara, di tengah keheterogenan itu ya, maka Paul Petrus mengatakan kamu jangan bersikap agresif, eksklusif, mencela dan sebagainya ya. Tetapi tunjukkanlah kualitas hidupmu itu ya. Hidupmu, kemudian perkataanmu ya. Supaya apa? Supaya dunia tertarik ya dengan Tuhan kita itu, mengenal Dia dan kemudian memuliakan Dia ya. Jadi saudara, itulah panggilan misi orang kebanyakan dari kita ya. Tetap di tempat di mana kita berada ya, membangun kualitas hidup yang sedemikian rupa sehingga dunia melihat, wah, orang percaya ini berbeda ya. Berbedanya jangan berbeda yang jelek. Berbeda tapi pelit, wah jangan saudara ya. Berbeda tapi kasar, wah jangan saudara ya. Mereka melihat, loh, ini orang-orang dari timur sana yang biasanya kasar kok sekarang lembut, wah ini ada apa gitu. Nah, itulah saudara ya, dan kemudian berkata-katalah bahwa ini adalah karena Tuhan yang telah berbelas kasihan kepada saya, yang telah menyelamatkan saya. Saudara, pada waktu Tuhan melawat mereka, maka mereka juga akan menjadi percaya, saudara. Amin, amin, saudara. Itu ini. Nah, saudara, itu baru latar belakang ya. Sekarang ada 3 poin, 3 atau 4 poin ya. Jadi surat sebagai bagian daripada orang gereja, sebagai bagian daripada gereja sejati itu, maka kita memiliki identitas baru ya. Jati diri baru. Ini penting saudara ya, karena saudara akan menjalani kehidupan ini sesuai bagaimana saudara memandang diri saudara ya. Ya, saudara memandang diri sebagai orang yang lemah ya, saudara bekerjanya dengan lemah ya. Tapi saudara punya visi ya, saudara akan menjalani kehidupan ini dengan visi yang jelas ya. Nah, saudara, dikatakan kita ini adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi di situ awal dari ayat ini mengatakan tetapi. Jadi saudara, di sana memang masyarakat macam-macam ya. Tetapi kamu adalah itu tadi, bangsa yang terpilih ya. Jadi saudara-saudara ini adalah bangsa yang terpilih ya. Kan banyak orang yang satu suku dengan kita di luar sana, tapi tidak ada di gereja ya, di sini ataupun di gereja lain ya, yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, berarti kita betul, kita ini terpilih ya. Jadi saudara, ketika Tuhan datang, kemudian Tuhan memberitakan berita kerajaan Allah itu, kemudian Dia menyelamatkan banyak, sebagian itu, kemudian Dia menciptakan satu suku baru ya, suku kerajaan Allah ya. Jadi walaupun hitam ya, mungkin ada yang putih, ada yang coklat ya, rambutnya ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus ya, ada yang rambutnya udah putih kayak saya. Saudara, semua adalah bagian dari satu suku yang sama, saudara ya. Jadi kita sudah tidak bisa lagi, tidak boleh lagi membedakan suku ya, karena suku kita sama, suku kerajaan Allah, bangsa yang terpilih ya, bangsa yang terpilih ya. Nah, itu satu ya, sehingga kita adalah satu bagian ya. Kedua, saudara, kita disebut sebagai imamat yang rajani ya, imamat yang rajani. Jadi sebagai orang percaya ini kita punya 2 mahkota ya.
Satu imam, satu raja. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi saudara lihatlah diri saudara, walaupun saudara mungkin bekerjanya sebagai satpam, mungkin sebagai driver ya, mungkin sebagai karyawan dan sebagainya ya, atau kejabatan saudara tinggi juga ya, lurah dan sebagainya, maka di dalam kerajaan Allah kita adalah imam dan raja ya. Jadi saudara, imam itu adalah orang yang mewakili manusia kepada Allah ya, di dalam kita berdoa. Jadi saudara jangan ragu-ragu di dalam kehidupan sehari-hari ini. Ada orang yang sakit, mau saya doakan gitu saudara, karena saudara imam ya. Kalau anak sendiri sakit, doakan ya. Tapi kalau ada orang-orang yang saudara kenal sakit, mau saya doakan. Saudara mewakili manusia kepada Allah. Saudara mewakili Allah kepada manusia, imam ya. Jadi karena itu saudara dengan mewakili Allah itu, maka saudara berbicara tentang kebenaran Allah kepada manusia. Jadi saudara, kalau saudara bertemu dengan orang ya, kayak tadi malam bilang, oh ini terang karena ada pawang ya. Ya mungkin benar ada pawang yang bekerja, tetapi tidak turunnya hujan adalah karena kuasa Allah. Kita harus bicara itu saudara ya. Jadi saudara, kita harus sebagai ini imam berbicara apa yang Allah mau bicara kepada manusia, yaitu berbicara kebenaran ya. Kalau ada teman saudara yang mengajak berjudi, wah saudara bicara kebenaran ya. Firman Tuhan melarang kita berjudi, tapi firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bekerja keras. Itu saudara, itu adalah fungsi kita sebagai imam ya, imam yang rajani. Kemudian raja, saudara, raja ya, di sini ada raja saya rasa ya. Raja itu adalah orang yang punya otoritas, yaitu otoritas kerajaan Allah untuk mengerjakan saudara ya, mengerjakan kuasa kerajaan itu ya di dalam hidup kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara, kalau kita ini ada kelemahan, ada ketidakdisiplinan ya, datang gereja terlambat, saudara punya otoritas memerintahkan kepada diri sendiri, kamu rajin gitu ya, kamu beribadah sepenuh hati. Saudara punya otoritas itu, otoritas kerajaan itu. Saudara, kalau ada orang kerasukan, saya nggak tahu di sini ada umum nggak kerasukan ya. Saudara punya otoritas kerajaan itu untuk menengking kuasa gelap yang menguasai seseorang itu. Dalam nama Yesus pergi, begitu saudara. Ya. Karena saudara adalah imam yang rajani ya. Jadi saudara punya, saudara punya kuasa itu saudara ya, untuk saudara kerjakan di dalam kehidupan ini ya. Jadi saudara punya kuasa untuk memberitakan firman Tuhan itu ya. Dan kuasa itu akan turun dan orang akan ya, ada yang menerima, ada yang tidak ya. Tapi saudara punya otoritas itu ya. Jadi saudara belajarlah dari Melkisedek. Ini adalah Raja Salem yang adalah imam. Dan dia tidak bekerja di dalam sinagoga ya, atau di dalam kuil ya, tapi dia memberkati Abraham di jalanan ketika Abraham pulang dari perang saudara ya. Jadi saudara, jadilah Melkisedek zaman sekarang ya. Saudara raja dan imam. Tidak perlu saudara undang orang ke gereja ini untuk kemudian melayani ya. Di luar sana saudara bisa memberkati orang ya, dengan doa saudara, dengan firman Tuhan yang saudara bisa sampaikan ya, dimanapun saudara berada. Mungkin di pasar, mungkin di hotel, mungkin di pos satpam, ada yang berkeluh kesah, ada yang membutuhkan sesuatu, saudara layanilah di sana sebagai imam. Jadi saudara, baju saudara apapun ini ya, ada yang kotak-kotak, ada yang putih dan sebagainya ini, saudara, itulah baju imam saudara ya. Yang penting di balik baju ini ada hati seorang imamat yang rajani itu ya. Maka saudara siap melayani di manapun saudara berada dengan baju apapun ya. Itu saudara ya.
imam yang rajani. Yang ketiga, saudara, adalah bangsa yang kudus, saudara ya. Kudus berarti dipisahkan ya dari di sana itu ya, yang kemudian diberi tujuan yang khusus ya, diberi tujuan yang khusus yaitu nanti memuliakan Allah. Jadi saudara, kita ini dikumpulkan begini, kita disebut sebagai bangsa yang kudus ya. Berarti status kita ini di mata Tuhan kudus ya. Kita ini benar kudus secara status. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga dikuduskan ya. Dibentuk ya, kita kan masih hidup di tengah dunia, badan juga masih badan yang lemah. Jadi kita ada kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa. Tapi kita sedang dikuduskan. Jadi saudara, kita adalah bangsa seperti itu. Status kita kudus, kita sedang dikerjakan untuk menjadi kudus ya. Nanti kita dipanggil Tuhan, ketemu Dia, kita menjadi kudus sempurna. Saudara, kalau saudara di dunia, di sorga sana, atau di balik kematian ini saudara nggak kudus, nggak ada tempat saudara. Saudara masih tidak mengampuni seseorang di sini ya. Saudara membenci seseorang di tempat ini. Wah saudara, kalau saudara tidak bertobat ketika saudara di dunia, maka tidak ada tempat di surga saudara ya. Karena di sana orangnya harus orang kudus ya. Jadi saudara, maafkanlah orang-orang yang bersalah kepada saudara sekarang ya. Orang-orang yang saudara benci, hapus bencinya sekarang ya. Jangan saudara keburu dipanggil, tidak kudus di sana, nggak ada tempat saudara, nggak ada tempat. Jadi kita harus bereskan persoalan kita di dunia. Itu saudara ya. Jadi karena itu saudara, sadarilah ya, bangsa yang kudus. Jadi jangan sampai ya kita itu dengan sengaja melakukan hal yang tidak kudus, artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Yang istrinya 2 segera pilih salah satu ya. Yang utang segera dibayar kalau saudara sudah bisa bayar ya. Jadi saudara, hiduplah, bangunlah hidup yang kudus saudara ya. Ada cacat celah segera dibereskan selagi ada waktu. Nanti kalau saudara di surga belum beres, tidak ada tempat saudara. Saudara menyesal ya. Wah, saya rajin ke Gereja Ebenezer, melayani, memberi persembahan, wah tahu-tahu ditolak di kerajaan surga. Sedih saudara ya. Bereskan persoalan-persoalan kekudusan sekarang. Ketika 4, kita adalah umat kepunyaan Allah ya. Jadi saudara, kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga ya. Umat yang dimiliki Allah ya. Itu bahasa aslinya itu seperti harta yang dibeli oleh Allah ya. Kemudian dia simpan, dia jaga ya. Jadi saudara, kita ini umat kepunyaan Allah ya. Saudara kalau punya anjing aja ya kan, saudara kasih makan ya, saudara beri waktu untuk dia, elus-elus ya, mandikan ya, kasih vitamin ya, kalau sampai sakit saudara bawa ke dokter hewan dan sebagainya saudara ya. Saudara, Allah memiliki kita ya. Kita ini harta Allah. Maka saudara, di tengah kehidupan seperti sekarang ini, maka Dia akan menjaga kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan mengusahakan yang terbaik dari kita saudara. Amin saudara. Amin ya. Itu adalah identitas kita saudara ya. Ya, penting sekali kita sadari saudara, supaya kita hidup di dalam identitas tadi ya. Di dalam identitas tadi ya, yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan kepunyaan Allah ya, yang dijaga dan dipelihara oleh Allah sendiri. Itu pertama saudara. Yang kedua, kita sebagai imamat yang rajani ya, dengan identitas yang baru itu memiliki tugas ya, memiliki fungsi ya, memiliki sesuatu yang harus kita jalankan ya. Karena begitu spesial status kita ya. Yaitu apa? Yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia ya. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi saudara, kita ini memberitakan ya. Jadi itu kata-kata itu
seperti malaikat ya. Malaikat itu datang untuk memberitakan ya, memberitakan ya. Membawa berita ya. Membawa berita apa? Berita perbuatan-perbuatan besar ya. Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebajikan, kebesaran moral Allah kita ya. Memberitakan kualitas Allah kita. Jadi saudara, kita harus banyak baca firman Tuhan supaya kita kenal Allah kita itu seperti apa ya. Tahu apa yang dilakukan ya. Dari menciptakan, kemudian masuk jatuh dalam dosa dan seterusnya sampai Yesus datang, sampai Yesus naik ke surga ya, Roh Kudus datang. Apa yang Tuhan lakukan? Maka tugas kita adalah memberitakan itu, saudara ya. Dan itu kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan kita, saudara. Jadi saudara, kalau saudara mengampuni orang, ya, saudara bisa mengkomunikasikan, ya, kebajikan Allah itu adalah Allah yang kasih dan Allah yang pengampun, ya. Kalau saudara memberi, ya, kemudian saudara bisa komunikasikan bahwa ini karena Allah adalah Allah yang pemurah. Jadi saudara, kita berbuat dan mengatakan, ya, sehingga orang tahu, ya, bahwa kita ini adalah orang percaya, ya, yang kemudian memang diberi tugas untuk memberitakan itu, saudara, dengan perbuatan dan dengan perkataan, ya. Jadi kalau kita itu memiliki sesuatu kebajikan, ya, kita bisa murah hati kepada orang, ya, saudara, kemudian diakui, dipuji, saudara segera, ya, memberikan pujian itu kepada Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan telah baik kepada saya. Saya juga ingin menyalurkan berkat yang saya terima. Jangan saudara bilang, oh ya saya orang hebat. Ya, tidak kayak orang lain, saya orang hebat. Nah, nanti saudara orang Farisi, ya. Dan Tuhan membenci orang yang sombong seperti itu, ya. Jadi saudara, mari saudara kita menjalankan tugas ini, memberitakan, ya, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Dia. Kita harus tahu perbuatan-perbuatan besar Dia itu apa, ya. Perbuatan kasih, perbuatan pengorbanan, perbuatan pengampunan, dan perbuatan kejujuran, kebaikan, kebenaran dan sebagainya, ya. Dan kita jalankan di dalam kehidupan ini, saudara, ya. Dan kemudian kita proklamirkan bahwa semua ini adalah karena Allah telah baik bagi saya. Puji Tuhan. Jadi kata-kata puji Tuhan itu taruh di mulut, enteng keluarnya, saudara, ya. Puji Tuhan, gitu, saudara, ya. Sehingga ketika orang memuji saudara, jangan sampai berhenti di diri kita sendiri, ya. Nanti Tuhan marah, ya. Karena kebaikan yang kita salurkan adalah kebaikan kecil yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara, ya. Itu, ya. Itulah tugas kita, saudara, ya. Jadi karena itu saudara, ya, saudara terus belajar firman Tuhan dan lakukan segala kebajikan yang Tuhan ajarkan melalui kebenarannya itu, ya. Di tempat kerja saudara disiplin, ya, bekerja yang terbaik, ya, berusaha keras, menghormati dan sebagainya, ya, sebagai bagian daripada pemberitaan misi saudara, ya. Di tengah tempat itu saudara punya misi, ya. Orang harus melihat anak-anak Tuhan itu bekerjanya seperti apa sih, ya, seperti yang saya coba wujudkan ini, ya. Dan ketika orang melihat, ya, kemudian mereka bertanya, maka itu kesempatan saudara menyampaikan Tuhan baik, gitu, saudara, ya. Dan saudara tentu bisa bicara, kamu bisa juga mendapatkan kebaikannya, ya. Mari terima Dia, maka engkau akan merasakan kebaikannya. Seperti itu mungkin, ya. Jadi saudara, itulah saudara, ya, dimanapun, ya, saudara, di sini, ya, di sini kan tidak ada RT/RW tapi ada Banjar, ya, tempat kumpulnya orang-orang Bali, ya. Mungkin saudara sebagai pendatang juga kumpul di situ. Saudara, jadilah warga yang rajin, ya. Kalau ada gotong royong, jadilah yang paling rajin. Saudara ikut gotong royong itu. Karena Tuhan baik, ya. Bukan karena saya
hebat, bukan saudara ya. Jadi saudara jadikan yang diri saudara itu unggul di tengah lingkungan yang tidak kenal Tuhan itu, ya, sehingga mereka memuji nama Tuhan. Dan saudara pada waktu Tuhan melawat mereka, ya, mereka bisa kemudian menjadi percaya, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan kebajikan pujian Allah, wah itu saudara, ya, saudara bisa menjadi batu sandungan. Orang Kristen kok begini, orang Kristen kok sama saja gitu, saudara ya. Oh kok malah lebih buruk ya, utang kok gak dibayar, ya. Apa harganya ini kok dinaik-naikin, dan sebagainya, saudara ya. Saya tidak tahu pergumulan masing-masing saudara ya. Saudara bisa lihat yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa. Saudara lakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya, dan saudara siap puji Tuhan, gitu saudara ya. Siap memberitakan karena Tuhan baik. Amin, saudara. Amin ya. Nah, saudara, poin ketiga, saudara ya, sebagai warga kerajaan Allah ini, kita ini mendapatkan rahmat yang baru, ya, rahmat yang baru, ya. Jadi kita ini mendapat belas kasihan, ya, saudara ya. Dulu tidak, ya, dulu belum, ya. Orang-orang yang di sana itu belum, ya. Tapi sekarang kita sudah di sini, dikatakan dulu bukan umat Allah, sekarang umatnya. Dulu tidak dikasihani, sekarang dikasihani, saudara ya. Jadi Tuhan itu mengasihani, intervensi untuk bisa mengasihi kita, ya. Dan ketika kita terima, kita menerima belas kasihan itu, ya. Jadi Tuhan berbelas kasihan kepada kita, saudara ya. Jadi hiduplah dengan belas kasihan itu, ya. Ya. Jadi Dia itu ingin memberi sesuatu kepada kita, ingin melengkapi kita, ya, ingin memberi lebih dari kita, ya. Jadi saudara ya, seringkali hambatannya adalah pada diri kita, ya, yang tidak setia, yang kedagingan kita, yang kita masih, atau ego kita, gitu saudara ya. Sebenarnya Dia ingin memberi kita lebih, saudara, karena dikatakan kita ini sekarang beroleh belas kasihan, ya. Beroleh belas kasihan, ya. Nah, jadi saudara, di sisi lain saudara ya, kalau kita mendapat belas kasihan, ya, kalau kita kemudian bersaksi tentang Dia atau melihat orang lain, kita tidak ada kesombongan, saudara. Tidak bisa sombong sama sekali. Karena apa? Karena saya dan mereka sama, hanya mereka belum kenal Tuhan, ya. Saya menjadi seperti saya karena kenal Tuhan. Itu aja bedanya, saudara ya. Jadi saudara, karena itu Tuhan sangat tidak suka, bahkan dikatakan membenci dan melawan orang yang sombong. Kenapa? Karena kalau kita diberkati, ya, saya bisa melayani seperti ini, saya bisa datang ke Bali, ya, ya, semua karena belas kasihan Tuhan, saudara, ya. Kalau tidak belas kasihan Tuhan, tidak bisa, saudara. Ya, sudah usia saya sakit aja, flu aja sudah nggak bisa berangkat, saudara ya. Nah, gitu. Jadi kalau bisa datang itu belas kasihan. Jadi saudara, ketika kita memberitakan kebaikan, kebesaran Tuhan ini, kita tidak dengan sikap sombong, ya. Oh, Tuhan saya yang paling benar, yang paling baik. Kamu dewanya begini-begini. Enggak, saudara ya. Kita penuh belas kasihan, ya, karena kita juga penerima belas kasihan daripada Allah, ya. Jadi saudara, kita ini seperti pengemis yang menerima roti, kemudian memberitahu kepada orang-orang di luar sana, di sana ada roti gratis, gitu, saudara. Atau kalau zaman sekarang makanan gratis. Kamu ke sana, kamu dapat makanan gratis, ya. Saya sudah terima makanan gratis itu, gitu, saudara ya. Dan sekarang saya ada sikap banyak persoalan, ya. Orang kalau tidak kenal Tuhan banyak persoalan, saudara ya. Tidak tahu jalan keluar yang bagaimana, ya, mengikuti kedagingannya, ya. Wah, stresnya gampang sekali, ya, marah gampang sekali, ya. Kita harusnya tidak seperti itu. Karena itu memiliki empati, saudara ya, sehingga kita siap untuk membawa misi kita. Poin terakhir, saudara ya. Masih 3-3, saudara. Poin terakhir, sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki tujuan hidup yang baru, ya, yaitu memuliakan Allah kita, ya. Jadi saudara, seluruh identitas kita itu juga dilengkapi dengan satu tujuan baru, tujuan baru, yaitu memuliakan Allah kita, ya.
Allah kita ini sudah mulia, saudara, ya. Tetapi di tengah dunia ini Allah kita itu tidak begitu dikenal, ya. Dan dia merekrut kita menjadikan satu suku kerajaan Allah itu diberkati dengan identitas baru itu. Tujuan kita supaya orang-orang itu mengenal, ya. Dan ketika mengenal, mereka kemudian memuliakan Allah kita, ya. Jadi saudara datang dari NTT ke sini, dari Jawa ke sini, ya, dari Medan ke sini, itu tujuannya jelas, saudara, ya. Bukan untuk supaya saudara makmur, saudara nyaman hidupnya, ya, saudara punya anak, saudara punya bisnis dan sebagainya, bukan, saudara, ya. Memang itu sarana kita berkarya, ya. Tetapi tujuan akhirnya, saudara, adalah memuliakan Allah yang sudah menyelamatkan kita itu, yang sudah menjadikan kita bagian daripada kerajaan itu. Memuliakan Allah dengan bagaimana? Dengan dikatakan menjauhkan diri dari keinginan daging. Menjauhkan dari keinginan daging. Saudara, di sini kan banyak keinginan daging, saudara, ya, di tempat pariwisata seperti ini. Banyak keinginan daging yang ditawarkan, ya, atau untuk dipenuhi, saudara, ya. Saudara, jauhi dari tempat itu, jauhi dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau orang-orang di sana melakukan, jangan kita melakukan, ya, supaya mereka melihat bahwa oh, ini orang-orang kerajaan Allah, ya, yang memiliki integritas, ya, antara apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukan, yang menjauhi keinginan daging, ya. Jadi saudara, kita itu, ya, mungkin punya kemampuan, tetapi hiduplah dengan cukup moderate, tidak berfoya-foya, ya. Mobil punya 10, ya, padahal butuh cuma 1 gitu. Jauhi hal-hal yang bersifat kedagingan, saudara, ya, supaya orang melihat, ya, keunggulan kualitas kita itu, ya, walaupun punya kemampuan tidak untuk kedagingan, tetapi untuk memberkati banyak orang, ya. Itu, saudara, ya. Saudara, kemudian miliki cara hidup yang baik, ya, miliki cara hidup yang baik, ya. Jadi saudara, ini bukan sekedar moral, tetapi kehidupan yang indah dilihat, ya. Artinya itu indah dilihat, elok, ya, memikat orang, ya. Jadi saudara, ya, tampilkan diri saudara itu indah dilihat oleh orang lain, ya, sehingga orang itu tertarik, saudara, orang-orang itu terpikat, ya. Ya, jadi dimulai dari cara berpakaian, ya, yang rapi lah, ya. Jangan berantakan lah, ya, bersih, ya, ya, jaga bau badan. Perkataannya yang baik, saudara, ya, perkataannya yang positif, jangan berkeluh kesah, bersungut-sungut, ya, ya, nggak memikat, saudara. Orang yang berkeluh kesah, ya, wah, ekonominya buruk, ekonominya begini, wah, gaji naik tapi masih kurang, macam-macam, saudara, ya. Saudara, jadilah hidup yang memikat, ya. Bukan berarti kita palsu, saudara, ya. Tapi kita membatasi perkataan yang tidak perlu, ya. Kita memang mungkin masih sedang berjuang, ya. Ungkapkan dengan bahasa, ya, kita doakanlah pemerintah ini bisa membuat masyarakat lebih makmur, misalnya begitu. Berarti kan kita nggak makmur. Tapi jangan dengan cara bersungut-sungut, ya. Jadi saudara, miliki cara hidup yang baik, ya, yang menarik. Jadi ketika bergaul terutama dengan orang-orang di luar sana, saudara, tampilkan kepribadian yang baik, yang menarik, yang memikat, sehingga orang itu tertarik dengan kita dan Tuhan kita. Tuhan kita, ya. Sehingga itu tadi, pada hari Tuhan melawat mereka, kemudian mereka akan menjadi percaya, ya. Mereka akan menerima kasih-Nya, mereka akan bertobat dan memuliakan Dia. Mungkin tidak saat bertemu dengan saudara, mungkin itu tadi, ibu tadi kan ketemu dengan ibu dan anak, ya, di kolam, ya.
terus bicara soal firman Tuhan. Mungkin kalau pengalaman sebelumnya itu berinteraksi dengan orang yang cara hidupnya baik, ya, pada saat itu dia bisa, oh ya saya mau percaya gitu saudara ya. Tapi kalau pengalaman hidupnya bertemu dengan orang Kristen KTP yang berantakan saudara ya, wah saya nggak mau gitu saudara ya. Jadi saudara, mari di dalam bulan misi ini kita punya semangat ya untuk hidup menarik bagi dunia ini ya, supaya orang ini ketika Tuhan melawat ya, seperti tadi Ibu Gembala memberitakan, dia kemudian menerima Tuhan kita karena melihat betapa baiknya orang-orang yang sudah diselamatkan ini saudara ya. Saya mau. Itu cara Tuhan bekerja yang kita kadang tidak mengerti saudara ya. Seolah wah kok bisa gampang ya dia percaya. Tidak saudara, dia punya pengalaman banyak dengan interaksi dengan orang-orang seperti kita ya. Dan kalau pengalaman itu banyak yang baik ya, dan Roh Kudus bekerja, maka pada waktu Tuhan melawat, dia akan membuka hatinya saudara. Amin saudara. Amin ya. Itu saudara firman Tuhan hari ini. Jadi saudara, sebagai kesimpulan ya, kesimpulan. Jadi di bacaan kita mengingatkan bahwa kita ini bukan warga tetap dunia ini saudara. Saya juga nggak mau saudara warga tetap dunia ini. Saya dengan usia saya sudah pegel-pegel ya, gampang kena pegel-pegel saudara ya. Mungkin orang lain darah tinggi ya, gula dan sebagainya, pusing saudara hidup di dunia terus ya, makin tua makin pusing ya. Jadi saudara, puji Tuhan ya, kita bukan warga dunia ini, kita adalah warga kerajaan surga ya. Jadi walaupun kita di Bali yang saya juga senang saudara, Bali ini ya, asri ya, hijau indah gitu saudara ya. Indah, beda dengan di kota-kota lain saudara. Di sini indah ya, punya jiwa seni orang di sini ini saudara ya. Jadi kalau tinggal di sini itu, wah saya rasa saya juga akan senang tinggal di sini saudara ya. Tapi saudara, tetap aja ini bukan rumah ya, ini bukan negara saya, ini bukan negara yang tujuan akhir hidup saya ya. Tujuan hidup akhir saya jelas adalah kerajaan surga. Nah saudara, sebagai orang seperti itu, maka kita memiliki identitas baru ya. Utama adalah imamat yang rajani. Ingat saudara, saudara seorang imam, jangan ragu-ragu berdoa, jangan ragu-ragu menyampaikan kebenaran ya. Yang rajani, saudara punya otoritas ya untuk menolak kuasa-kuasa yang melawan kebenaran itu saudara ya. Kedagingan saudara, kuasa gelap ya, saudara punya otoritas untuk menolak. Saudara adalah imamat yang rajani. Saudara memiliki tugas yang baru, yaitu memberitakan ya kehebatan Allah kita ya, perbuatan-perbuatannya. Jadi saudara, bacalah firman Tuhan supaya kuasai apa yang Tuhan buat di dalam hidup manusia berdosa ini ya, sampai akhirnya kita akan sampai di kerajaan. Apa saja yang dia perbuat. Saudara, kita menerima rahmat yang baru. Kita ini mendapatkan belas kasihan dari dia. Karena itu janganlah kita menjadi tinggi hati. Saudara, kita memiliki tujuan hidup yang baru ya, hidup menjauhi kedagingan ya, dan hidup dengan baik ya, dengan hidup dengan cara yang indah ya, yang memikat bagi dunia ini saudara ya, dengan tujuan yang jelas supaya orang menjadi percaya, bukan supaya orang memuji kita ya. Itu firman Tuhan hari ini. Nah saudara, sebagai aplikasi saudara ya, mari saudara di dalam kehidupan ini melihat kehidupan ini tidak kehidupan gereja sakral dan gereja kehidupan sehari-hari yang sekuler. Jadi saudara, ketika saudara masuk tempat kerja saudara, tetap saja saudara adalah orang-orang yang rohani, tetap saja saudara adalah imamat yang rajani itu ya. Jangan tinggalkan jubah imam saudara ketika saudara menjadi sopir Grab misalnya ya. Tetap aja jadi imam, siap dengan memberitakan kebenaran kebesaran Allah kita itu. Ketika ada orang yang mendengarkan saudara ya, jadi dimanapun saudara, lihat diri saudara sebagai imamat rajani.
Jangan hanya di gereja. Ya, gereja ini hanya untuk kita dikuatkan, kita mendengar firman Tuhan, kita beribadah. Tetapi fungsi kita seperti Imam Melkisedek itu adalah di luar sana, saudara. Ya, di rumah kita, di kantor kita, di pasar, di Banjar, di mana maupun kita berada. Ya, itu nomor satu. Kedua, saudara, mari kita menjadi warga yang dengan gaya hidup itu yang elok, ya, dari perbuatan dan perkataan. Ya, elok itu kalau di mata dunia itu macam-macam, ya. Tidak pelit itu elok, saudara. Pelit tidak elok gitu, saudara, ya. Ngomel-ngomel tidak elok, ya. Tapi kalau penuh ucapan syukur itu elok. Wah, ini nggak pernah ngomel-ngomel. Itu di mata dunia elok. Jadi elok itu digambarkan sebenarnya sudah digambarkan, disebutkan, dijelaskan di Alkitab, di firman Tuhan. Ya, tinggal saudara jalani, ya. Makan kalau rakus itu tidak elok, saudara, ya. Tapi makan secukupnya itu menurut firman Tuhan elok, ya. Mudah, saudara, ya, tinggal saudara banyak baca firman Tuhan, ya. Itu nomor 2. Jadilah warga yang hidup dengan penampilan dan perkataan yang elok, ya. Ketika saudara, ya, ketika saudara bekerja, beraktivitas, melayani, saudara gunakan standar yang unggul, ya. Yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan itu loh, ya, Kolose 3 ayat 23, ya. Jadi saudara, ketika saudara melakukan segala sesuatu, ya, saudara bawa mobil, ya, itu yang unggul, saudara, ya, yang tidak melanggar lalu lintas, yang kecepatannya baik, ya, yang ramah terhadap penumpang, ya. Bukan untuk prestasi saudara, tetapi untuk memuliakan Allah kita, ya. Karena saya adalah imam yang rajani. Jadi saya di dalam apapun saya harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan standar kerajaan Allah itu, ya. Jadi sopir, ya, jadi satpam, ya. Jadi jangan jadi satpam terus main handphone. Wah, kalau ada maling nggak ketahuan, saudara, ya. Jadi waktu istirahat boleh, ya, menggunakan media sosial, tetapi waktu jaga, ya, jaga, saudara, ya. Awas, ya. Gunakan standar yang unggul, standar yang ditetapkan oleh Allah sendiri, yaitu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan yang nggak kelihatan itu, ya. Itulah aplikasi yang bisa kita pikirkan, saudara, sebagai peziarah surga yang sedang merantau di Bali ini. Mari, saudara, kita ini sadar jati diri kita siapa. Mari kita promosikan budaya kerajaan Allah kita, ya. Bukankah doa kita itu datanglah kerajaanmu, saudara, ya. Itu dari mana, ya? Dari hidup kita, saudara. Mari kita promosikan budaya surga supaya orang Bali, ya, baik pendatang maupun Bali asli ini boleh melihat betapa kerajaan surga ini adalah kerajaan yang menarik, yang hebat, yang mereka kemudian mau menjadi bagian di dalamnya, ya. Selamat bagi kita semua untuk menjadi imamat yang rajani dimanapun tinggal berada. Mari